Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Diah yang kali ini akan membahas tentang komponen vektor. Namun sebelum kalian belajar semuanya tentang komponen vektor, alangkah baiknya kalian semua sudah sangat mengerti tentang aturan sinus dan juga kosinus. Pada pelajaran fisika, di sini ada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa ini adalah sudut yang biasa atau yang sering sekali digunakan di dalam pembelajaran fisika, yaitu ada 0, 30, 45, 60, dan juga 90. Berdasarkan perhitungan, sinus 0 harganya 0, sinus 30 harganya setengah, sinus 45 derajat harganya setengah akar 2, sinus 60 derajat harganya setengah akar 3, dan juga sinus 90 derajat harganya 1. Adapun untuk cos kebalikan daripada sin, di mana cos 90 harganya 0, cos 60 harganya setengah, cos 45 harganya setengah akar 2, cos 30 harganya setengah akar 3, dan cos 0 harganya 1. Kita semua bisa menentukan di mana sih, apa sih yang menjadi sin ataupun yang menjadi cos. Maka di sini ada julukan nih. Julukannya sin daripada sudut, kita bisa kasih julukan depan miring. Contohnya seperti ini. Jadi ketika ada sudut yang diketahui dia diapit oleh sisi depan daripada bentuk segitiga dan juga sisi miringnya, maka sudut di sini bisa kita mencari perhitungannya dengan aturan sin theta. Adapun untuk cos sudut ya, atau ketika ada sebuah gambar di mana di situ gambar segitiga kemudian membentuk sudut, sudutnya diapit oleh sisi miring dan juga sisi samping, maka seperti ini kita berikan dia julukan cos theta atau samping miring atau sami. Ingat-ingat supaya kita semua bisa ingat, maka kita berikan julukan cos theta. Nah, ketika kita sudah memahami hal ini, maka kita bisa masuk ke dalam pembelajaran fisika, yaitu komponen vektor. Komponen vektor digunakan apabila kita semua sudah mengetahui berapa nilainya dan juga kemana arahnya dari sebuah misalnya Ibu ambil gaya ya, dari sebuah gaya kita mengetahui kemana arahnya dan juga berapa nilainya. Misalnya nih Ibu kasih gambaran ada sebuah gaya di mana gaya tersebut bernilai 6, arahnya udah jelas. Ternyata nilai 6 ini arahnya di tengah-tengah di antara sumbu X dan juga Y. Maka harga 6 di sini jika kita tarik ke arah sumbu X, maka di sini akan disebut sebagai gaya X ya. Nah, ketika dia memiliki harga sudut, contohnya diambil harga sudutnya adalah 30 derajat ya. Maka fx-nya di sini nilainya akan menjadi 6 dikali ya, sudut ini diapit oleh sisi miring dan juga sisi samping atau samping miring, tadi kita kenal dengan istilah cos. Jadi 6 dikali cos sudut, cos theta. Adapun 6 ini jika kita tarik kepada sumbu Y, maka kalau tadi sudutnya wilayah sini, kita proyeksikan akan ada di wilayah sini nih, 30 derajat ya. Nah, maka jika diproyeksikan ke sumbu Y, maka harga daripada gaya dia terhadap sumbu Y-nya akan menjadi sin theta. Nah, sehingga nilai daripada fx sendiri akan menjadi 6 dikali cos 30 derajat. Adanya ya, sama dengan 6 cos 30 derajat, cos 30 derajat setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Kemudian di sini hasil akhirnya 6 kali setengah akar 3 berarti jadi 3 akar 3. Kemudian di sini fy-nya menjadi
6 dikali sin 30 derajat. 6 dikali sin 30 derajat adalah setengah. Maka hasil akhirnya akan menjadi 3. Untuk mendapatkan nilai daripada atau resultan, untuk mendapatkan resultan daripada gayanya, maka kita harus menggunakan aturan trigonometri, di mana resultan harga daripada komponen vektor gaya di wilayah X dan juga komponen vektor gaya di wilayah Y akan menjadi akar dari fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat, sehingga hasilnya menjadi fx harganya tadi 3 akar 3 dikuadratkan, dan fy tadi harganya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 9, akar 3 pangkat 2 3, ditambah 3 pangkat 2 9, maka hasil akhirnya akan menjadi 9 kali 3 27 tambah 9 36. Akar dari 36 harganya adalah 6 Newton. Selanjutnya, jika ada nilai dan arah dari dua gaya yang diketahui, misalnya nih, satu gaya terletak di sini, gaya lainnya terletak di sisi sebelahnya, maka wilayah di sini X positif, atasnya Y positif, wilayah sini X negatif, dan di bawah sini jika nanti ada akan menjadi Y negatif. Nah, misalnya harganya sama 6 Newton, di sini juga sama 6 Newton, kemudian sudutnya sama 30 derajat. Maka kita akan uraikan masing-masing daripada komponen vektor yang terjadi. Oke, dengan cara kita tarik ke bawah, misalnya di sini adalah gaya 1 ya. Di sini gaya 1, sehingga di sini akan menjadi F1X. Dan kita tarik ke sumbu Y, berarti di sini akan menjadi F1Y. Adapun gaya yang kedua, kita tarik ke sumbu X, berarti akan menjadi F2X, dan kita tarik ke sumbu Y, gaya 2-nya, maka ini akan menjadi F2Y. Nah, menguraikan atau cara menguraikannya, untuk yang kali ini kasus seperti ini, maka kita harus uraikan satu persatu. Dengan cara kita tulis sigma atau total daripada gaya yang ada di wilayah X dan juga total daripada gaya yang ada di wilayah Y. Nah, karena di sini tadi terdapat dua gaya, maka kita cari tahu dulu gaya yang pertama. Oke. Nah, di sini gaya yang pertama untuk sumbu X-nya yaitu F1X sama dengan 6 dikali cos 30. Langsung ya. Nah, maka hasilnya adalah 6 dikali setengah akar 3. Hasil akhirnya akan menjadi 3 akar 3. Adapun untuk gaya yang ada di Y yang nomor 1 yaitu F1Y adalah 6 dikalikan sin 30 derajat. Maka hasilnya adalah 6 dikali setengah sama dengan 3. Ini wilayah F1. Selanjutnya kita lanjutkan ke dalam F2, ke dalam wilayah F2. Maka di sini tulisannya F2X sama dengan, sama ya, cuman hati-hati wilayah F2 harga daripada sumbu X-nya selalu minus atau daerahnya daerah negatif. Sehingga di sini kita tulis negatif 6 cos 30 derajat sama dengan negatif 6 dikali setengah akar 3 sama dengan min 3 akar 3. Untuk wilayah Y-nya berarti F2Y-nya adalah 6 dikali sin 30 derajat. Untuk wilayah Y dia naik dia posisinya ada di atas tetap, dan sumbu Y di wilayah atas ini masih tetap positif. Sehingga di sini tetap 6 dikali sin 30 adalah setengah sama dengan 3. Untuk mencari daripada hasil akhirnya ya, sigma fx sendiri, sigma f nya untuk wilayah X adalah
positif 3 akar 3 dikurangi 3 akar 3 jadi 0. Untuk sigma daripada FY nya adalah positif 3 tambah positif 3 sehingga di sini hasilnya 6. Dan resultan daripada gayanya akan menjadi akar daripada Fx atau sigma Fx, total daripada Fx kuadrat ditambah dengan total daripada Fy kuadrat, sama dengan akar daripada 0 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar dari 0 kuadrat hasilnya 0 ditambah 6 pangkat 2 hasilnya 36, berarti akar dari 36 sama dengan 6. Selanjutnya, apabila ada 3 gaya sekaligus, di mana gaya yang pertama posisinya di wilayah sini, gaya yang kedua tepat di sumbu X negatif, dan gaya yang ketiga tepat di sumbu Y negatif. Maka cara menguraikan vektornya adalah dengan cara tetap jumlah total daripada gaya yang ada di wilayah X dan juga jumlah total daripada gaya yang ada di wilayah Y. Yang pertama kita cari tahu dulu gaya 1 tadi. Gaya 1 ditarik ke sini menjadi Fx sama kayak tadi ya. Artinya F1x sama dengan 6 dikali cos 30. Misalnya di sini ngatur sama sudutnya 30 misal. 30 derajat. Maka akan menjadi 6 dikali setengah akar 3, hasil akhirnya 3 akar 3. Kemudian untuk Fy-nya sama seperti tadi, di sini F1y, 1x1y. Maka di sini akan menjadi F1y sama dengan 6 dikali sin 30 derajat. Sama dengan 6 dikali setengah sama dengan 3. Kemudian sekarang kita akan mencari gaya 2. Kemudian kita sekarang akan mencari gaya 2, di mana gaya 2 sendiri tepat di sumbu X negatif. Maka harga gaya 2 adalah minus 8 akar 3. Adapun untuk di posisi Fy di sini, karena di sini sangat bertepatan di sumbu X, maka Fy-nya sama dengan 0. Untuk gaya 2, Fy-nya sama dengan 0. Adapun untuk gaya ketiga, dia bertepatan dengan garis min Y atau dia bertepatan dengan sumbu Y negatif. Maka F3 Fx-nya 0 karena dia bertepatan di sumbu Y negatif, sedangkan Fy-nya harganya F3Y-nya harganya adalah min 8. Oke. Kita sekarang cari tahu dulu berapa harga totalnya. Di sini ada positif 3 akar 3, di sini negatif 8 akar 3. Maka akar 3-nya saling meniadakan, jadi hasil akhirnya adalah min 5. Kemudian di sini 3 dikurangi 8 berarti sama dengan min 5. Oke, sama-sama min 5 ya. Nah, sekarang kita cari resultannya dengan cara akar daripada F sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat, sama dengan akar dari min 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Oke, min 5 pangkat 2, min 5 kali 5 berarti positif 25. Kemudian di sini juga min 5 kali 2 positif 25. Sama dengan hasil akhirnya adalah akar daripada 50. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum.